Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa melanjutkan kembali penjelasan terkait materi manajemen pembiayaan di bank syariah. Kali ini saya akan menjelaskan materi analisa kelayakan pembiayaan di bank syariah, sebuah overview ya. Ini sebuah pengantar bagaimana kemudian melakukan analisa kelayakan pembiayaan di bank syariah. Seperti yang kita tahu, eh, di bank syariah pembiayaan itu merupakan investasi bagi bank tersebut gitu. Karena pembiayaan itu adalah aset produktif yang dimiliki oleh bank syariah, di mana diharapkan aset yang produktif ini bisa menghasilkan profit yang kemudian bisa menjadikan bank syariah memperoleh laba. Nah, investasi melalui pembiayaan adalah salah satu yang dilakukan oleh bank syariah. Nah, harus dilihat dulu alat investasinya apa saja, bagaimana, kemudian macam-macam bentuknya seperti apa. Kemudian lokasinya, nah itu perlu dilihat juga, lokasi investasi. Apakah lokasi tersebut tidak bermasalah, kemudian apakah lokasi tersebut memang strategis ke depan, eee, profitnya itu akan meningkat, seperti itu. Kemudian dari sisi pengelolaan itu juga harus dilihat pengelolaan, eee, ketika bank syariah itu melakukan pembiayaan di suatu usaha, itu berarti bank syariah melakukan investasi di usaha tersebut. Maka perlu dilihat pengelolaannya, siapa yang mengelola, bagaimana mengelolanya. Nah, baru kemudian terakhir juga perlu dilihat terkait hasil investasi dari pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah. Sebenarnya apa sih investasi? Investasi dapat didefinisikan mengorbankan harta yang dimiliki saat ini untuk mendapatkan hasil di masa yang akan datang. Investasi juga dapat diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu. Nah, jangka waktu tertentu ini bisa terbatas maupun tidak terbatas ya. Lalu jenis-jenis investasi itu ada dua, ada real asset investment dan financial asset investment. Untuk real asset investment itu ya seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, peralatan. Ketika kita membeli tanah itu kan berarti kita menginvestasikan uang kita. Kita mengorbankan uang yang kita miliki saat ini untuk dibelikan tanah. Karena kan beda ya ketika kita memiliki uang kita bisa membeli sesuatu. Sementara ketika kita memiliki tanah, itu kan tidak bisa langsung digunakan untuk melakukan transaksi. Kemudian ada financial asset investment, intinya terkait dengan, apa ya, aset keuangan gitu ya. Ada obligasi, ada saham, sertifikat deposito. Nah, itu adalah, investasi keuangan. Lalu kalau pembiayaan bank syariah itu masuknya ke mana? Nah, kalau pembiayaan di bank syariah, dia masuk ke real asset investment. Kenapa? Di bank syariah, pembiayaan itu harus ada underlying transaction-nya, gitu. Jadi harus ada transaksinya, dasar transaksinya, gitu ya. Ketika misalnya pembiayaan bank syariah itu dilakukan untuk suatu usaha. Nah, di usaha itu, pembiayaannya misalnya tetap ditransfer berupa uang ya, cuman, uangnya ini digunakan untuk apa, itu harus jelas, gitu ya. Oh, digunakan untuk, membangun pabrik. Nah, itu kan berarti real asset. Atau kemudian untuk modal usaha, berarti kan usahanya itu ya real asset juga, seperti itu. Jadi kalau pembiayaan bank syariah, itu masuknya ke real asset investment. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa dalam
melakukan investasi, seseorang itu pasti mengharapkan adanya hasil berupa return yang diharapkan. Namun begitu, ketika mengharapkan ada return, berarti dia harus siap dengan resiko. Return dan resiko itu adalah sesuatu yang bisa dibilang dua sisi mata uang ya. Ketika ada return, pasti ada resiko. Bahkan dalam investasi itu dikenal istilah high risk, high return. Jadi ketika resikonya tinggi, returnnya itu diperkirakan tinggi juga. Jadi masih forecasting ya, masih perkiraan. Seperti itu. Nah, maka dari itu diperlukan analisa terhadap kelayakan suatu usaha. Apakah suatu usaha itu dengan resiko-resiko yang ada, kemudian dihitung juga bagaimana imbal hasilnya. Nah, apakah dengan resiko yang dihadapi itu sebanding dengan return yang akan dihasilkan atau yang sudah diperkirakan akan dihasilkan di masa yang akan datang. Termasuk di bank syariah diperlukan analisis kelayakan pembiayaan untuk nasabahnya. Sebenarnya analisis kelayakan pembiayaan ini tidak hanya untuk proses pembiayaan di bank syariah ya. Ketika kita misalnya menjadi investor untuk suatu usaha, nah itu diperlukan juga. Intinya analisis kelayakan pembiayaan itu analisis kelayakan usaha. Nah, bisa secara umum bisa disampaikan seperti itu ya. Jadi prinsipnya ini adalah melakukan analisis kelayakan terhadap usaha. Karena kita berbicara lingkupnya adalah manajemen pembiayaan bank syariah, maka dalam video ini yang saya jelaskan adalah analisis kelayakan pembiayaan di bank syariah. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, karakteristik bisnis itu, ya bisnis itu pasti tidak jauh-jauh dari profit gitu ya, dari laba. Nah, namanya bisnis itu profit oriented gitu ya. Yang diharapkan adalah menghasilkan laba, yang diharapkan adalah menambah nilai dari, apa ini istilahnya, tadi kita sudah mengorbankan sesuatu, nah sesuatu itu kita tambah nilainya, value-nya gitu ya. Nah berupa profit ini. Nah ketika, kita mengharapkan profit, ya mau tidak mau kita harus berhadapan dengan resiko, gitu. Karakteristik bisnis itu kalau enggak laba, ya rugi. Intinya laba dan rugi itu ya sesuatu yang istilahnya tidak bisa, kemudian dihilangkan salah satunya gitu, tetapi bisa diminimalisir gitu ya. Tadi kalau misalnya rugi itu bisa diminimalisir, sementara profit itu bisa dioptimasi, seperti itu. Lanjut. Nah, terkait dengan resiko yang dihadapi suatu bisnis, itu pastinya bisa diminimalisir. Caranya dengan gimana? Caranya dengan dimitigasi. Dimitigasi itu intinya seperti langkah-langkah untuk mencegah suatu resiko itu terjadi. Karena gini, dalam suatu analisa kelayakan pembiayaan, itu kan diidentifikasi resiko-resiko yang mungkin terjadi, gitu. Jadi memang ketika teman-teman nanti misalnya jadi account officer di suatu bank syariah, melakukan analisis kelayakan pembiayaan suatu usaha nasabah seperti itu ya. Ya mau tidak mau harus diidentifikasi kira-kira resiko-resiko yang mungkin timbul dihadapi oleh usaha tersebut apa. Nanti akan kita bagi ya, kita istilahnya ada beberapa aspek yang kita lihat. Nah, dari beberapa aspek itu kita lihat resiko-resiko yang mungkin timbul itu apa saja. Jadi memang analisis kelayakan pembiayaan bank syariah itu selain melakukan perhitungan-perhitungan terhadap kemungkinan imbal hasil tadi gitu ya, itu juga melakukan identifikasi terhadap resiko yang mungkin timbul dari usaha yang dilakukan oleh nasabah. Oke, selanjutnya bagaimana kita melakukan analisa kelayakan pembiayaan di bank syariah. Kita lihat definisinya dulu. Sebenarnya apa sih analisa kelayakan pembiayaan? Jadi analisa kelayakan pembiayaan di bank syariah itu adalah suatu kegiatan yang dia menelaah atau mengkaji ya, mengidentifikasi gitu aspek-aspek penting dari suatu usaha yang dimiliki oleh nasabah.
Dan aspek-aspek penting ini perlu diketahui dan harus diketahui oleh pihak bank, gitu. Untuk apa? Untuk mengetahui usaha tersebut layak atau tidak dijalankan, layak atau tidak disuntik dana, gitu ya. Layak atau tidak bank syariah menyalurkan, dananya ke usaha tersebut. Nah, setelah kemudian dinilai layak atau tidak, ditentukan seberapa besar sih sebenarnya keuntungan dan kerugian yang akan timbul dari usaha tersebut, gitu. Karena ya bank syariah itu kan punya amanah ya, dia di satu sisi punya amanah dana dari nasabah pendanaan dia, nasabah funding dia. Ada yang deposito ke bank, kemudian ada yang nabung ke bank, itu kan dananya digunakan oleh bank untuk pembiayaan, gitu. Bank perlu operasional, bank perlu bagi hasil ke nasabahnya, gitu kan. Maka, ya tadi, tentunya dilihat seberapa besar keuntungan dan kerugian yang akan timbul dari usaha tersebut. Nah, pertimbangan-pertimbangan terhadap, atau istilahnya telaah atau identifikasi terhadap aspek-aspek penting tersebut, itu akan memberikan pertimbangan dalam memutuskan pemberian pembiayaan. Termasuk misalnya berapa besarnya gitu ya. Misalnya dilihat dari kemampuan nasabah, oh nasabah itu kalau misalnya diberikan pembiayaan 1 miliar ternyata dari perhitungan keuangannya masih mampu. Dilihat dari aspek jaminannya masih oke, dilihat dari nilai proyeknya masih oke. Nah itu, dilihat dari aspek-aspek tersebut ya. Oke, selanjutnya analisis kelayakan pembiayaan, di mana dia adalah proses penilaian usaha dari nasabah untuk menilai usaha tersebut layak atau tidak layak. Ketika memang layak, ya maka bank syariah akan melakukan investasi di, usaha nasabah tersebut. Kalau tidak layak, ya sudah, tidak kemudian bank mengambil resiko, apa istilahnya, loss gitu ya, dari usaha nasabah tersebut. Nah, apa saja critical point dari analisa kelayakan pembiayaan di bank syariah? Nah, tentunya ada sisi produk pembiayaan. Harus disesuaikan ya, ketika account officer itu melakukan analisa kelayakan pembiayaan dari usaha nasabah, itu harus, punya nggak sih sebenarnya bank syariah produk pembiayaan untuk nasabah si A, gitu. Karena tiap nasabah itu ya bisa dikatakan beda-beda gitu ya kebutuhannya, gitu. Oh ternyata bank syariah ini tidak punya produknya, ya tidak kemudian diambil resiko apa istilahnya, memberikan pembiayaan tanpa ada, pedoman gitu ya. Biasanya kalau di bank syariah itu kan ada pedoman gitu ya. Ada misalnya kayak surat edaran gitu ya, produk pembiayaan yang dimiliki oleh bank itu apa saja. Karena bisa jadi bank syariah yang satu dengan bank syariah yang lain itu produk, pembiayaannya itu beda-beda. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan prinsip-prinsip pembiayaan. Nah, ini ada prinsip 5C dan 7P, 5C, 7P ini sebenarnya pengembangan dari 5C ya. Kalau, kaidah dasarnya itu biasanya 5C. Nanti kita bahas 5C itu apa saja. Kemudian, nah itu hal-hal tersebut dituangkan dalam nota analisa pembiayaan. Nota analisa pembiayaan itu bisa dibilang seperti proposal gitu ya. Kalau dalam bisnis ya proposal bisnis, kalau dalam, eee, lingkup kerja bank syariah namanya nota analisa pembiayaan. Nah kita bahas prinsip-prinsip dalam analisis, pembiayaan tadi 5C ya. Yang pertama itu adalah dari sisi karakter. Dari sisi karakter, bagaimana kemudian kita melihat nasabah itu karakternya gitu ya. Salah satu yang dilakukan biasanya, yang awal sekali itu dari sisi BI checking, gitu. Iya, memang tidak 100% benar ya, tapi itu kita bisa melihat ya, BI checking itu, oh nasabah punya riwayat pembiayaan di bank mana saja, bagaimana kondisinya, bagaimana kolektibilitasnya. Kemarin sudah kita bahas kolektibilitas pembiayaan itu apa saja, tuh ya. Itu, karakter itu hal yang penting. Kemudian yang selanjutnya capacity. Capacity atau juga bisa disebut capability ya, itu bagaimana kemudian, kemampuan yang dimiliki oleh nasabah untuk membayar pembiayaannya, gitu ya. Bukan kemauan, kalau kemauan itu masuknya karakter, tapi kalau kemampuan itu masuknya capacity.
dihitung misalnya dari return on asset, dari return on investment, itu ya IRR, itu di aspek keuangan lah, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, capital atau modal yang dimiliki oleh calon nasabah tadi ya, gitu. Dengan mengetahui, modal atau aset yang dimiliki oleh usaha nasabah tersebut, pihak bank syariah, istilahnya bisa mendapatkan sumber pembiayaan yang dimiliki, kayak gitu. Bisa mengetahui seberapa kuat sih sebenarnya nasabah ini menjalankan, usahanya. Gitu. Kemudian selanjutnya condition, hal ini terkait dengan kondisi perekonomian gitu. Mau tidak mau yang namanya sektor usaha itu pasti bersinggungan dengan ya kondisi perekonomian. Misalnya usaha nasabah terkait dengan SPBU gitu ya. Itu kan pasti dilihat dari sisi, oh, naik harganya BBM, dari minyak bumi gitu ya, harga minyak bumi tingkat dunia kayak gitu. Nah, itu tetap harus tahu. Kemudian yang terakhir, tapi tidak kalah penting, cuman jangan kemudian dijadikan satu-satunya pertimbangan gitu ya, itu adalah kolateral atau agunan atau jaminan, seperti itu. Kolateral ini sebenarnya bisa dikatakan dia istilahnya adalah second way out atau jalan ya kalau saya bilang jalan terakhir sih sebenarnya ya, ketika antisipasi nasabah itu tidak dapat membayar, pembiayaannya. Tapi ini terakhir, tapi tetap ini menjadi sesuatu yang penting gitu. Bank tidak mungkin memberikan pembiayaan tanpa, aspek agunan atau kolateral tadi. Nah, ini 7P sebenarnya, pengembangan ya dari 5C tadi. Personality itu hampir sama dengan karakter tuh. Kemudian per T itu yang, eee, istilahnya golongan-golongan ya. Biasanya misalnya, eee, nasabah gitu ya, nasabah itu kalau misalnya dengan tingkat, aset gitu ya, aset Eee, usahanya berapa, nah itu biasanya ada penggolongannya, kayak gitu. Atau misalnya kalau nasabah konsumer atau untuk pembiayaan konsumtif kayak gitu, ada penggolongan, tingkat penghasilannya. Kemudian purpose itu terkait dengan tujuan, tujuan dari pembiayaannya itu untuk apa, apakah untuk investasi, apakah untuk modal kerja, apakah untuk, konsumtif, seperti itu. Kemudian prospek. Nah, prospek ini terkait dengan tadi ya, bagaimana kemudian usaha tersebut di masa yang akan datang. Kira-kira berapa sih, keuntungan yang bisa dihasilkan apabila bank syariah misalnya melakukan, suntikan dana. Kemudian ada payment. Nah, ini terkait dengan, sumber pendapatan. Sumber pendapatan nasabah untuk membayar pembiayaannya, kemudian kelancaran usaha yang dihasilkan, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam adalah profitability. Ini terkait dengan, tingkat profitabilitas dari calon nasabah tadi. Semakin tinggi, biasanya kemungkinan pembiayaan yang, diberikan itu semakin, tinggi juga, semakin tinggi profitabilitasnya. Kemudian ada protection. Nah, ini salah satu dari apa istilahnya breakdown aspek kolateral tadi ya, di 5C tadi ada kolateral. Bagaimana kemudian pembiayaan ini bisa terproteksi dari sisi agunan, tapi tidak hanya dari sisi agunan ya, misalnya dari sisi legalitas gitu ya. Jangan sampai ketika kita membiayai suatu perseroan terbatas, ternyata dia, legalitas usahanya belum, apa ya, dicatatkan gitu ya. Dia baru sebatas, draft saja gitu, belum ada akta pendirian dari notaris. Nah, seperti itu ya kita tidak bisa melakukan misalnya gitu ya, pembiayaannya macet, ya kita tidak bisa melakukan, eee, apa, gugatan hukum gitu loh, karena tadi badan hukumnya saja tidak jelas, kayak gitu. Oke, selanjutnya terkait
Dengan analisa kelayakan pembiayaan, aspek-aspek apa saja yang, perlu dilihat oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaannya, bentar ya. Yang pertama dari sisi aspek hukum. Nah, ini terkait tadi misalnya kalau pembiayaan perseorangan biasanya dilihat KTP-nya, masa berlakunya, kemudian, eee, kalau dari sisi usaha itu biasanya SIUP, TDP, kemudian akta pendirian, nah hal seperti itu. Kemudian dari sisi aspek pasar dan pemasaran, insya Allah ini akan saya, buatkan video tersendiri ya nanti untuk penjelasan aspek-aspek pembiayaan ini. Saya berikan highlight-nya saja. Nah, ini terkait dengan prospek tadi ya, bagaimana kemudian ke depan, eee, usaha nasabah tersebut dari sisi pemasaran. Kemudian aspek keuangan, tadi saya bilang bagaimana kemudian laporan keuangannya ada atau tidak, apakah dia profit, bagaimana kondisi return on asset-nya, kemudian dihitung juga ketika bank syariah itu melakukan investasi di sektor usaha nasabah yang ini tuh, return on investment-nya berapa, seperti itu. Kemudian aspek teknis dan operasional. Kenapa kemudian penting membahas aspek teknis dan operasional ini? Karena bank syariah perlu tahu gitu ya, sebenarnya nasabah itu melakukan, usahanya seperti apa, gitu. Ketika misalnya, terjadi, apa ya, nasabah kurang kurang lancar dalam membayar, oh ternyata ketika bank syariah itu paham gitu ya, terkait aspek teknis dari usaha nasabah tersebut, bisa diidentifikasi kira-kira bagian mana yang perlu diperbaiki atau kira-kira bagian mana yang menyebabkan usaha nasabah itu menjadi menurun tingkat profitabilitasnya, seperti itu. Kemudian aspek manajemen atau organisasi, nah ini juga, melihat karakter ya. Misalnya manajemen suatu perusahaan persero terbatas gitu ya, tapi ternyata dia one man show atau istilahnya, hanya bergantung pada satu orang saja. Nah itu bisa dikatakan, organisasi tersebut kurang sehat gitu ya, gitu. Kemudian dari aspek ekonomi dan sosial, bagaimana kemudian, usaha nasabah tersebut apakah punya dampak ekonomi terhadap lingkungan sekitarnya atau justru sebaliknya, apakah masyarakat sekitar menerima, eee, apa istilahnya, keberadaan, usaha nasabah tersebut. Jangan sampai kita memberikan pembiayaan kepada usaha nasabah yang ternyata, banyak, apa ya, istilahnya bermasalah dengan masyarakat sekitarnya. Misalnya banyak di demo gitu ya karena isu lingkungan, kayak gitu. Kemudian aspek SDM, nah ini terkait juga bagaimana, eee, usaha nasabah tersebut tapi dari sisi SDM-nya, berapa banyak karyawannya, berapa, apa namanya, jumlah gajinya gitu ya, bagaimana profesionalitas SDM-nya, seperti itu. Kemudian lingkungan industri, kalau ini terkait dengan, eee, bisa dibilang, apa ya, bagaimana posisi usaha nasabah tersebut di satu industri yang sama, kayak gitu, itu perlu dilihat juga. Kemudian aspek lingkungan hidup, nah ini terutama untuk usaha-usaha atau sektor-sektor nasabah yang, terkait dengan, isu-isu lingkungan. Misalnya dia pabrik gitu ya, bagaimana dia mengolah limbahnya, atau sekarang kan banyak juga yang disampaikan terkait pembiayaan bank syariah itu untuk usaha yang berkelanjutan. Nah itu, ini saya cepat saja ya, tadi aspek hukum, itu ada legalitas pendirian, legalitas operasional, legalitas proposal bisnisnya, kesesuaian dengan prinsip syariah, ini yang paling penting ya. Kalau bank syariah itu, mau melihat sektor usaha nasabah, itu yang paling pertama kali dilihat itu adalah dari sisi aspek syariahnya. Sesuai tidak, usaha nasabah tersebut dengan aspek syariahnya. Itu yang pertama kali harus dilihat. Baru aspek-aspek yang lainnya. Kemudian aspek pasar dan pemasaran, ada jenis produknya, target marketnya, persaingannya seperti apa, strategi pemasaran yang dimiliki oleh usaha nasabah seperti apa, nah itu perlu tahu. Target penjualan.
Ini aspek keuangan ada laporan keuangan, penyaluran aktivitas keuangannya, termasuk, kalau di bank itu biasanya diminta mutasi rekening ya, gitu. Kemudian ada cash flow, kelayakan proyek, kemudian sumber pembayarannya dari mana, apakah dari proyek atau dari, eee, cash flow usaha, seperti itu, dan skema investasi. Kemudian ini aspek ekonomi, sosial, dan politik, dampak usaha terhadap sosial masyarakat, dampak terhadap ekonomi, dan terkait dengan politik atau tidak. Termasuk ketika pemiliknya ada keterkaitan dengan partai politik atau tidak gitu, itu perlu dilihat. Nah, ini aspek manajemen dan organisasi, bagaimana struktur organisasinya, apakah sehat atau tidak gitu ya. Apakah pengurusnya tidak pernah berganti-ganti, nah itu perlu dilihat juga. Kemudian profesionalisme pengurus, berapa lama pengalaman, pengurusnya, direksinya sudah berapa lama, seperti itu. Kemudian riwayat perusahaannya, apakah dia hasil merger atau dia hasil akuisisi, itu juga perlu dilihat. Kemudian grup nasabah, apa saja bidang usahanya gitu ya, perlu dilihat juga. Nah, ini untuk aspek teknis itu ada sektor industrinya, dia masuk sektor industri yang seperti apa, itu juga perlu dilihat. Kemudian apakah dia masuk sektor jasa atau, sektor perdagangan. Kemudian aspek SDM, nah itu perlu dilihat karyawannya, bagaimana proses rekrutmen, gaji yang tadi saya bilang ya, kompensasi, kemudian apakah ada, reward and punishment terkait jabatan dan karir path-nya, seperti itu. Nah, ini aspek lingkungan industri, bagaimana positioning dia di industri tersebut, kondisi industri tersebut apakah termasuk sektor industri yang jenuh atau ya dia berkembang gitu ya. Kemudian dilihat dari sisi ancaman dan peluangnya, serta bargaining dia, di bisnis tersebut. Nah, kalau ini biasanya ada aspek lingkungan hidup itu terkait dengan AMDAL ya, analisis mengenai dampak lingkungan. Seperti itu, overview ya, ini masih gambaran saja, nanti insyaallah, akan dilanjutkan dengan penjelasan yang lebih detail mengenai bagaimana analisa kelayakan pembiayaan di bank syariah. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.